Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratenda Rekat Kademi dari kelas 12 IPS 1. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan dengan rakyatnya menyetujui penguasa mereka secara konstitusional dengan kekuasaan yang dibatasi untuk menghormati hak individu. Ciri-ciri demokrasi liberal: yang pertama, pemilihan umum bebas, adil, dan teratur. Yang kedua, terdapat pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan negara. Yang keempat, dua kelompok masyarakat terbentuk yaitu mayoritas dan minoritas. Yang kelima, kebebasan minoritas dibatasi, kekuatan mayoritas mendominasi. Terdapat 7 pergantian kabinet selama masa demokrasi liberal. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang bernama Muhammad Natsir. Programnya antara lain: yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dipimpin oleh seorang bernama Sukiman Wiryasanjaya. Programnya yang pertama, menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo dipimpin oleh seorang bernama Mr. Wilopo. Programnya dibagi menjadi dua, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Program dalam negeri antara lain menyelenggarakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri antara lain penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amidjaya I. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin oleh seorang bernama Mr. Ali Sastro Amidjaya. Programnya antara lain: yang pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Yang kedua, pembebasan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang keempat, penyelesaian pertikaian politik. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dipimpin oleh seorang bernama Burhanuddin Harahap. Programnya antara lain: yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amidjaya II. Kabinet ini dipimpin oleh seorang bernama Ali Sastro Amidjaya. Programnya yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dipimpin oleh seorang bernama Insinyur Juanda. Programnya disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya yaitu: yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Jaya. Yang kelima, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat.
Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat antara lain yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang ditetapkan KMB sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Yang kedua, defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. Yang ketiga, Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan Indonesia. Yang keempat, politik keuangan pemerintahan Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. Yang kelima, belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Yang keenam, situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masa demokrasi liberal. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi gerakan benteng. Programnya antara lain yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, sistem ekonomi Alibaba. Tujuan dari program ini yang pertama, untuk memajukan pengusaha pribumi. Yang kedua, agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Yang ketiga, gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah pemotongan nilai uang atau centering. Caranya, memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintah Republik Indonesia Serikat. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dampaknya, rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar 200 juta. Yang keempat, nasionalisasi The Javanese Bank. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalis The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Yang kelima, persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956. Dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang berisi 1. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Yang keenam, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. 2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan. 3. Timbul pemberontakan separatisme seperti PRRI atau Permesta. Yang ketujuh, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjaya II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang dan Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958.
Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.